Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di ruang meeting PT Kedaulatan Rakyat. Hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk acara sosialisasi dan pelatihan sertifikasi TKDN oleh PT Surveyor Indonesia. Sebelumnya terima kasih kehadirannya kepada Bapak Roni sebagai Ketua DPD PPGI DIY, anggota PPGI DIY semuanya, serta dari para pengurus IKAPI dan anggota IKAPI di DIY. Untuk Bapak Ibu yang lenggahnya mungkin hadap-hadapan, bisa menghadap ke depan juga tidak apa-apa, biar nggak tengeng. Hari ini kita acara santai ya, dari kita untuk kita. Selamat datang kepada dari PT Surveyor Indonesia, Ibu Dinda dan Ibu Oya. Monggo silahkan duduk di depan. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca doa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Norma Sari Kristianti sebagai anggota PPGI DIY. Di sini saya akan membawakan acara untuk siang hari ini. Sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara yang akan kita jalani bersama. Yang pertama pembukaan dan doa. Yang kedua sambutan Ketua DPD PPGI DIY Bapak Haji Roni Sugiarto SKMM. Yang ketiga sosialisasi dan pelatihan sertifikasi TKDN oleh PT Surveyor Indonesia. Kemudian yang keempat tanya jawab dan yang kelima penutup. Oke. Karena ini jam-jam kritis, jam-jam mengantuk, dan dari panitia nggak ada kopi. Jadi kita menyemangati sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya untuk acara siang hari ini. Semoga acara hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Monggo silahkan diikuti dan dicermati serta semoga kita semua mendapatkan manfaat untuk acara hari ini. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan Ketua DPD PPGI DIY kepada Bapak Haji Roni Sugiarto SKMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dinda dengan Mbak Oya ya dari PT Surveyor Indonesia, juga dari rekan-rekan PPGI baik pengurus maupun anggota, juga dari rekan-rekan IKAPI serta pengurusnya, dan juga dari Pak Guyuban Cetak Jogja. Mungkin Pak Ketuanya belum hadir ini. Yang pertama mereka kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmat kepada kita sehingga pada hari ini, pada siang ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi dan pelatihan sertifikasi TKDN yang nanti didapat oleh PT Surveyor Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dibawa oleh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu sekalian ya, terutama dari rekan PPGI, dari rekan-rekan IKAPI, juga dari PJJ. Ternyata antusiasnya luar biasa. Nanti target kita kemarin itu kita dari Jakarta, kalau kita hadir minimal 30 orang. Nah, ternyata kemarin yang absen itu ternyata sudah 50 lebih. Jadi luar biasa. Saya terima kasih yang besar-besar pada rekan-rekan yang PPGI, IKAPI dan PJJ yang telah support ini suksesnya acara pada siang hari. Monggo Pak Cak Lontong ya. Nah ini ketua PJJ ini baru hadir.
Ini persis kayak yang di TV itu, ya, jangan nonton. Bapak Ibu semua, sedikit ya tentang TKDN ya. Mungkin nanti untuk detailnya nanti akan menjelaskan dari pihak surveyor. Dan ini saya hanya garis bawahi aja. Yang pertama TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Jadi artinya nanti sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2022 untuk pengadaan pelelangan nanti untuk tahun-tahun ke depan itu harus ada sertifikasi TKDN. Makanya kami ini dari PPBI kemarin ada edaran dari pusat untuk menyampaikan ini kepada semua anggota PPBI maupun KAPI yang ada di Yogyakarta. Jadi ini nanti secara detail akan disampaikan oleh PT Sorbernya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga apa tuh manfaatnya? Manfaatnya salah satunya tadi untuk pelelangan atau dengan kalau dapat kerjaan dari proyek pemerintah ke depan nanti maupun tingkat nasional maupun daerah itu lebih diutamakan yang ada sertifikasi TKDN. Jadi kalau misalkan penawaran dengan nanti ya, misalkan lelang 200 juta dengan nawar 190 juta tapi komplit, tapi ada yang nawar 150 juta tapi nggak ada sertifikasi TKDN ya, yaitu yang sudah dikenakan yang ada sertifikasi TKDN. Itu salah satu manfaatnya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya nanti untuk TKDN ini kemarin kita dapat info dari PPBI pusat berkaitan dengan pemilu tahun 2024 ya, pengadaannya Mei 2023 ini ada fasilitas free ya, free. Tapi yang berkaitan dengan produk-produk KPI. Dan nanti saya juga ingin kejelasan dari PT Surveyor karena kemarin saya di Solo itu intinya bisa macam-macam, nggak hanya produk KPI. Tapi dari pusat kemarin menyampaikan produk KPI. Jadi kita juga masih agak bingung. Nanti minta penjelasan dari PT Surveyor produk-produk apa yang bisa kita daftarkan gitu. Yang free, artinya free itu kita tidak dikenakan biaya. Tapi nanti pihak Kementerian Perindustrian yang akan membayar ke PT Surveyor. Jadi sebenarnya tetap tidak gratis ya untuk PT Surveyornya, tapi kita dibayar oleh Kementerian Perindustrian. Nah, produk-produknya apa? Nah, nanti Bapak Ibu nanti bisa daftarkan, nanti ada penjelasan dari PT Surveyor. Nah, mungkin itu ya. Jadi ini mumpung ada kesempatan artinya free. Ini monggo Bapak Ibu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita mengurus sendiri TKDN itu satu produk itu kemarin biayanya sekitar 25 juta. Jadi kalau 10 produk bukan 250 juta enggak, tapi didiskon mungkin 50%. Tapi ini free, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, sebagai gambaran gini ya, sebagai gambaran ini sebelum saya serahkan kepada PT Surveyor. Jadi gini, kalau Bapak Ibu punya produk, misalkan buku, ya nanti kita tulis saja buku bahan kertas HPS 60 gram sampai 100 gram, ditulis gitu ya. Terus covernya Ipori 190 sampai 30 gram atau 260 gram. Terus prosesnya laminasi glossy atau dop. Terus jilidnya binding atau lem. Itu. Jadi tidak dikunci produk ini, judulnya ini ya, nanti nggak bisa dipakai untuk yang lain. Jadi kita nanti kalau mendaftarkan suatu produk ke PT Surveyor ini, kita tidak usah menyusahkan kita. Jadi bisa buku
sertifikat itu bisa dipakai untuk umum, misalkan buku yang sesuai spek itu. Misalkan jahit kawat itu juga nanti itu speknya buku, misalkan buku gitu aja, buku apa-apa. Nah, itu nanti kertasnya HPS berapa, atau buku paper apa-apa, itu isi. Covernya apa, laminasi apa, finishing jahit apa. Dan nanti bisa kita pakai untuk produk benar di luar KPU. Kalau dibuka lagi kan buku panduan misalnya. Nah, nanti kita bisa seperti yang saya ikuti kemarin pas di Solo, asosiasinya seperti itu. Dan nanti monggo dari pihak supplier kejelasannya seperti apa nanti monggo dijelaskan, dan nanti Bapak Ibu silahkan menanyakan sedetail-detailnya. Jadi dalam arti ini mumpung ada kesempatan, nanti Bapak Ibu silahkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin saya kira itu ya untuk saya sebagai sambutan saya sebagai Ketua PPPI DIY. Mungkin ada yang belum kenal ya. Jadi saya baru kemarin musda dan terpilih menggantikan Bapak Emir Nurwantoro sebagai Ketua DPD PPPI DIY. Saya Roni Sugianto, saya percetakannya CV Sentra Grafindo Jalan Muanu nomor 5. Ini sebagai perkenalan gitu. Jadi kalau nggak kenal ini nggak saya namanya. Jadi monggo Bapak Ibu. Jadi ini kita teruskan untuk acara selanjutnya. Monggo kita santai aja ya. Jadi monggo sama sekalian dirapi untuk apa? Dirahapi untuk snack-snacknya. Mungkin saya kira itu Mbak Norma yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung dengan dialog. Monggo Bapak Ibu semua untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Roni Sugianto SEMM atas sambutannya. Langsung saja acara selanjutnya Bapak Ibu. Mungkin bagi yang di belakang pengen pindah ke depan dipersilahkan ya. Depan masih ada tempat duduk kosong biar lebih jelas. Ya, acara selanjutnya adalah sosialisasi dan pelatihan sertifikasi PKDN oleh PT Surveyor Indonesia. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Yang pertama adalah wakil dari PT Surveyor Indonesia, Ibu Dinda Ajeng Windiana. Yang mana? Silahkan berdiri. Ibu atau kakak? Oh kakak. Jadi kakak ya Bapak Ibu. Kemudian Ibu Oya Ismadora. Iya, Bapak Ibu. Ibu atau kakak? Oh sama kakak. Oh enggak. Emang kalau orang Jogja nggak boleh kakak? Iya boleh. Tapi lebih Jogja. Oh lebih Jogja katanya mbak aja. Jadi Mbak Dinda sama Mbak Oya adalah wakil dari PT Surveyor dari Jakarta. Kemarin sudah mendarat di Yogyakarta. Selamat datang. Ya, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Mas Mustaqim boleh dibantu untuk connect ke LCD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Oya Ismadora, ditemani oleh teman saya Mbak Dinda. Jadi nanti boleh dipanggil saya Mbak Oya dan Mbak Dinda. Hari ini sambil saya nunggu share screen-nya bisa. Jadi hari ini saya berharapnya ini menjadi forum diskusi ya Bapak Ibu. Tugas saya di sini adalah menjelaskan, membantu menyampaikan apa itu sebenarnya tingkat komponen dalam negeri. Jadi monggo nanti ini sistemnya diskusi aja. Kalau dari paparan saya ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung ditanyakan biar kita nggak terlewat ya dari materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Sebelumnya ada yang sudah pernah sertifikasi PKDN di sini? Belum pernah ada ya? Oke. Kalau belum pernah ada,
Jadi ini penjelasan singkatnya. Jadi TKDN itu seperti yang disampaikan Bapak tadi, TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri. Jadi kita menghitung tingkatan komponen dalam negeri dari produk yang kita verifikasi. Kita sebutnya ini adalah verifikasi tingkat komponen dalam negeri. Outputnya bentuknya sertifikat, tapi kita menyebutnya adalah capaian tanda sah. Jadi nanti di situ terteranya adalah karena kita membicarakan tentang tingkat, jadi outputnya adalah nanti persentase. Nah, persentase itu dinilai dari material, tenaga kerja, dan factory overhead Bapak Ibu dalam memproduksi suatu barang. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita bersama, kalau memang tingkat komponen dalam negeri itu adalah penilaian yang menjuruk spesifik ke suatu produk. Tapi tidak menutup kemungkinan produk itu memiliki spek yang mencantumkan range misalkan. Seperti itu. Untuk pengurusannya saat ini memang gratis Bapak Ibu, bukan dari Bapak Ibu dalam artian tidak mengeluarkan biaya, baik itu biaya sertifikasi maupun akomodasi terhadap verifikator TKDN. Jadi nanti sistemnya kalau TKDN itu adalah Bapak Ibu dari perusahaannya masing-masing menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses verifikasi. Nanti akan ada verifikator seperti saya dan Mbak Dinda yang akan berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu. Nah, kalau memang dari Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini berkenan untuk diverifikasi TKDN-nya, nanti dari kami akan membagi tim. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu langsung dihubungi oleh verifikatornya masing-masing, langsung nanti dikerjakan proses verifikasi. Nah, kalau hari ini, penjelasan hari ini mungkin akan sangat singkat ya Bapak Ibu tentang keseluruhan proses verifikasinya. Tapi nanti setelah hari ini, kalau memang Bapak Ibu berkenan seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada tim verifikator yang langsung menghubungi Bapak Ibu. Tugasnya tim verifikator nanti apa? Jadi membantu menjelaskan kembali kalau memang ada penjelasan saya hari ini yang kurang jelas mungkin ke Bapak Ibu. Yang kedua, verifikator ini nanti bertugas juga mengawal proses verifikasi, memberi penilaian sesuai dokumen yang Bapak Ibu submit ke kami, sampai nanti rilis menjadi sertifikat. Iya. Atau ini Pak, ada grup WhatsApp nggak sama teman-teman? Coba. Kalau gitu. Kalau susah. Oh, ini bagian gimana? Yang komputer itu nggak mau ngambil. Oh, yang ini mau Mbak? Oh, bisa. Oh, boleh ditransfer aja data. Yang itu kenapa? Oh ya, coba ya.
Iya, ya. Oke, sambil kita nunggu ini, sebelumnya mungkin di tahun 2019 ada Bapak Ibu yang berpartisipasi waktu itu cetak lembar pemilihan KPU atau buku panduan. Ada yang sudah pernah ikut proyek itu sebelumnya? Mungkin belum ada juga ya. Berarti baru semua ya Pak ya? Oh, lokal. Oh, kalau yang daerah juga sudah ada yang pernah bikin? Kalau yang pelaksanaannya tingkat daerah? Ada? Yang nyalek. Oh, yang nyalek. Kalau yang nyalek ada, nggak boleh ikut pelelangan ya Pak ya, biasanya ya. Iya. Secara aturan seperti itu. Secara aturan seperti itu. Kan bisa diatur. Bisa diatur ya Pak ya. Berarti ini hari ini kita benar-benar start zero ya Pak ya. Jadi kita penjelasan untuk saat ini beberapa produk yang ikut dalam proses tender dari pemerintah yang menggunakan dana pemerintah sebenarnya sudah sejak lama per 2011. TKDN sudah mulai ada dan sudah mulai disosialisasikan. Awalnya memang TKDN itu ada di industri minyak dan gas, migas. Nah, sampai sekarang berkembang ke jenis barang yang lain. Nah, ini penjelasan singkat tentang apa sih sebenarnya kayak cita-citanya TKDN di awal itu apa. Jadi, secara tekstualnya seperti ini. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, meningkatkan utilitas nasional, meningkatkan kesempatan kerja, penghematan devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Secara tekstualnya begitu. Oke. Nah, ini adalah manfaat dan tujuan dari sertifikat TKDN. Jadi nanti Bapak Ibu itu kalau mengurus sertifikat TKDN, jadi mau verifikasi produknya, Bapak Ibu akan menerima bentuk yang seperti saya sampaikan tadi, bentuknya sertifikat, tapi dia adalah capaian, karena nanti outputnya adalah dalam bentuk persentase. Nah, fungsinya apa sih Mbak Oya kita punya sertifikat TKDN itu? Kalau yang paling ngena biasanya, selama ini saya bekerja di Surveyor Indonesia, paling banyak user TKDN itu adalah yang di poin yang nomor 4. Jadi tersinkronisasi dengan Padu BUMN dan e-katalog. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai kangen, sudah mulai sering mendengar pengadaan yang harus masuk ke e-katalog, jadi e-katalog itu ada 2 jalur kalau sekarang. Kalau dulu e-katalog itu siapa saja bisa mengupload, siapa saja bisa jualan. Kalau sekarang e-katalog itu ada 2. Jadi yang pertama itu barang tanpa TKDN, dan yang kedua ada jalur khusus barang yang ber-TKDN. Jadi e-katalog ini gambarannya kayak kita punya saya sebutnya apa ya, kayak Shopee, kayak Tokopedia, kayak Lazada, di mana pemerintah kalau pakai duitnya negara itu belanjanya harus di e-katalog ini. Nah, filter pertamanya pasti barang-barang yang punya TKDN. Gitu. Termasuk titik berat penjelasan hari ini adalah nanti saat proses pemilihan umum ya Pak Ibu ya, di tahun depan 2024. Karena sampai saat ini, per hari ini, tanggal 13 Juni, itu sudah ada 45 industri percetakan umum yang sudah mendaftarkan diri dan sedang dilakukan proses verifikasi oleh Surveyor Indonesia untuk mengurus sertifikat TKDN. Target mereka di awal jelas karena mau ikut proses lelang atau pengadaan percetakan surat suara dan dokumen pendukung lainnya di proses nanti pemilihan umum.
Jadi termasuk buku panduannya, termasuk kertasnya, amplopnya, itu sudah mulai didaftarkan. Per tanggal ini sudah ada 45 perusahaan yang berproses dengan kami. Karena apa? Difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian, memang benar difasilitasi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang mendaftarkan, cost zero, jadi benar-benar nggak mengeluarkan biaya apapun. Untuk biayanya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak, per produknya di range 25. Dan ini menurut saya, kalau pengalaman saya sebagai verifikator, biasanya saya ketika ada kesempatan gratis, saya selalu benar-benar sampaikan kepada perusahaan, monggo dipakai, karena banyak juga perusahaan yang kayak gini, kita adakan sosialisasi, kita sampaikan ada program gratis, awalnya mereka nggak mau. Tapi suatu saat pasti menghubungi lagi, Mbak Oya, ada nggak ya program gratisnya? Waduh Bu, maaf, waduh Pak, maaf, program gratisnya sekarang udah nggak ada. Sertifikat ini berlaku 3 tahun Bapak Ibu. Jadi nanti sekali diproses verifikasi terhadap satu produk, sertifikat ini berlakunya di 3 tahun. Jadi misalkan, Mbak Oya sekarang saya belum butuh, nggak apa-apa Pak, tapi Bapak boleh kok berjaga-jaga, mungkin tahun depan, mungkin tahun depannya lagi. Itu memang dibutuhkan. Tapi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu, kalau memang nanti berkenan, monggo nanti langsung disampaikan aja kalau memang berkenan. Kalau dari saya sangat menyarankan untuk bergabung ya Pak dengan program fasilitasi ini. Gitu. Nah, kalau sekarang proses verifikasi TKDN itu yang gratis ini memang ada syaratnya ya Bapak Ibu, ada syaratnya. Jadi proses yang syarat yang pertama adalah ini masih depan ada. Monggo, di depan masih ada yang kosong. Ya, di depan masih ada 3 kursi kosong. Jadi yang jadi diberatkan pada proses sertifikasi yang gratis ini memang untuk barang-barang atau produk-produk yang akan terlibat di pemilihan umum. Jadi beratnya yang pertama di sini. Yang kedua, kalau memang nanti Bapak Ibu punya produk lain, monggo bisa didaftarkan juga. Satu perusahaan punya kuota 8 produk. Nah, kalau saya selalu menjelaskan Bapak Ibu monggo dibayangkan dulu 8 kali anggaplah dapat diskon dari Surveyor Indonesia, satu produk 15 juta. Saving dari perusahaan sudah segitu, karena kita nggak tahu kebutuhan di masa mendatang itu seperti apa. Barang yang harus, kalau sampai sekarang barang yang dijual dan dibeli pemerintah memang sudah kebanyakan mostly wajib punya TKDN. Tapi nilainya memang berbeda-beda dari setiap sektor gitu. Kalau untuk sertifikasi gratis ini punya syarat minimal 25%. Tapi kalau barang-barang KPU saya yakin itu ada di atas 25%. Karena basic produknya adalah paper ya Pak ya, kertas. Kertas itu sudah ada industri dalam negeri dan nilainya signifikan besar. Jadi syarat pertama saya sebagai verifikator, sudut pandang saya sebagai verifikator, seharusnya produk KPU bisa lebih dari 25%. Jadi syarat pertama harusnya sudah terlewati. Dan yang syarat yang nggak boleh ketinggalan juga sebenarnya dari legalitas perusahaan punya KBLI yang judulnya industri. Melakukan proses industri, kalau punya KBLI industri pasti melakukan proses produksi sendiri. Itu ya Bapak. Jadi ada misalkan kalau percetakan ya pasti punya printernya, punya alat-alat jilid dan nah, sampai saat ini pemberdayaan industri dalam negeri ada beberapa pasal Bapak Ibu, ada beberapa dasar hukum. Tapi secara singkat dan jelasnya untuk produknya Bapak Ibu kita nggak membicarakan produk lain. Jadi produk-produk KPU itu akan masuk di Peraturan Menteri Nomor 16. Peraturan Menteri Nomor 16 itu untuk barang secara umum. Nah, nanti perhitungannya adalah cost base.
Jadi nanti kita gampangannya itu menghitung HPP, Bapak Ibu. Menghitung HPP dari produk yang mau kita verifikasi. Jadi anggaplah kita mau verifikasi buku panduan. Jadi kita membicarakan untuk membuat satu buku panduan, itu Bapak Ibu tuh butuh material apa saja, pekerjanya berapa, listrik yang dibayarkan berapa. Ini nggak perlu pusing Bapak Ibu, karena nanti kalau di saat proses verifikasi itu akan menjadi tugas saya dan Mbak Dinda atau verifikator lain yang nanti akan memverifikasi perusahaannya Bapak Ibu, gitu ya. Alur pendaftarannya itu nanti Bapak Ibu di sini sudah punya SINAS semua belum ya? Ada yang belum punya SINAS? Akun SINAS? Sudah punya semua ya berarti? Belum punya semua. Oh, ada yang sudah punya yang hadir di sini. Boleh tolong angkat tangan nggak kalau yang sudah punya SINAS? Nggak ada. Saya baru dengar kali ini. Oh, baru dengar kali ini. Oke, Bapak Ibu, tugas saya berarti kalau baru dengar kali ini. Oke, SINAS. Oke, jadi SINAS ya Bapak Ibu ya. Jadi SINAS itu adalah sistem industri nasional. Jadi di SINAS itu adalah semua perusahaan yang melakukan proses produksi berindustri itu biasanya memang dialurkan untuk memiliki akun SINAS. Jadi di akun SINAS itu nanti di situ ada beberapa informasi. Informasinya mengenai yang jelas tentang perusahaan Bapak Ibu ya. Tampilannya, karena saya bukan manufaktur, nanti gambarannya, nanti Bapak Ibu bisa coba masuk ke sinas.kemenperik.go.id. Itu. Jadi ada proses mendaftar, biasanya tentang gambaran perusahaannya. Melakukan beberapa pelaporan produksi. Kalau memang nanti belum ada, nanti saya sampaikan juga Pak tata cara untuk SINAS-nya. Jadi mungkin nanti tahap pertama SINAS dulu, tapi karena SINAS itu bukan di ranah kami dari Survei Indonesia, jadi langsung ke tim SINAS, nanti secara teknis, nah berarti di sini untuk NIB-nya sudah pada punya atau belum? NIB yang berbasis risiko sudah ada ya? Oke. NIB perdagangan boleh nggak Mbak? Oh gini Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalau NIB-nya perdagangan itu tidak bisa. Jadi yang bisa adalah NIB berbasis risiko dengan kepala KBLI industri. Jadi biasanya kalau industri memang industri percetakan umum ya Pak ya, kalau yang dipakai KBLI-nya. Jadi kalau perdagangan sebenarnya apapun jenis perdagangan itu tidak bisa disertifikasi TKDN. Gitu. Jadi yang bisa disertifikasi TKDN itu yang kayak gimana sih Mbak Oya? Yang punya NIB berbasis risiko atau sebelumnya itu izin usaha industri Bapak namanya. Izin usaha industri yang kepala KBLI-nya itu adalah industri. Jadi industri. Biasanya kalau di sektor Bapak Ibu industri percetakan umum. Kalau untuk nomor KBLI-nya ya. Kalau saya nggak salah 2112 atau 18111. Nah itu kepala KBLI-nya. Jadi TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri yang dihitung terhadap industri Bapak. Jadi tadi kenapa saya sampaikan harus melakukan proses produksi sendiri, karena kalau perdagangan memang belum bisa TKDN. Iya gimana Pak? Kami semua percetakan, NIB industrinya nggak keluar, sehingga yang keluar NIB KBLI perdagangan. Perdagangan umum yang keluar, bukan industri percetakan umum. Perdagangan cetak. Perdagangan cetak. Oke, kalau sejauh ini Pak yang di cover itu memang di industri ya Pak, kepalanya industri. Tapi nanti coba saya ini lagi ya Pak, koordinasikan dulu kalau memang kepalanya itu kalau sejauh ini memang kalau bukan industri itu tidak bisa di cover untuk TKDN gitu sih Pak. Karena itu kuncian kalau di kami sebagai verifikator. Gimana Pak? Jadi permasalahan kita ketika mengajukan KBLI industri, persyaratan industri kita itu tidak ada yang memenuhi syarat, misalnya SLR. Itu semua kita belum punya SLR.
Oke. Sehingga ya akhirnya KBRI yang muncul adalah KBRI perdagangan besar barang cetakan atau perdagangan eceran barang cetakan seperti itu. Oh, oke. Untuk kelas industrinya sudah sesuai ya Pak? Biasanya kalau yang keluar, setahu saya, biasanya keluar SLF itu untuk industri besar. Yang menengah dan kecil, SLF seharusnya tidak wajib. Coba nanti saya ini lagi ya Pak. Di dalam NIB itu, teman-teman ini kalau mengajukan industri nggak bisa Mbak keluar. Atau kalau misalnya itu muncul kalimat KBRI itu, Iya. biasanya di kolom sebelahnya tertulis Wajib SLF. tidak terbit. Oke. Oh, belum efektif. Iya, iya. Atau belum efektif. Tinggal diberikan waktu biasanya 3-30 hari untuk menyelesaikan Persyaratan yang kurang itu ya. Ya. Nah, itu bagaimana? Bisa enggak? Nah, ini ya Pak, karena saya di sini sebagai verifikator TKDN-nya, bukan seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak spesifik di NIB dan SINAS-nya. Nanti itu saya akan coba bantu komunikasikan langsung ke orang SINAS dan pengurusan NIB-nya ya Pak. Gitu. Jadi sebenarnya 2 poin itu kalau di kami menjadi syarat gitu. Jadi bukan kami sebagai pengurusnya. Seperti itu sih. Tapi nanti tetap akan saya info ya Pak ya. Nanti kalau sudah ada jawabannya, monggo di-share ke grup G. Jadi secara realita kita persenaan punya peralatan. Iya. Oke. Berarti secara kondisi lapangan melakukan proses produksi sendiri gitu ya Pak ya. Cuma dari segi perizinan nggak masuk. Terutama NIB yang sekarang berbasis resiko. Betul. NIB yang lama mungkin ada yang bisa keluar percetakan itu. Ya. Masih mudah. Oke. Saya catat ya Pak. Nanti kalau memang sudah ada jawabannya, saya bantu tanyakan ke orang SINAS sama NIB-nya langsung dulu. Karena saya tidak ada di situ, jadi nanti saya perlu tanyakan dulu. Saya ada PR1 berarti dari Bapak siapa Pak tadi Pak? Pak siapa? Emir. Oke Bapak. Nanti saya jawabannya nitip ke Bapak Ketua ya Pak ya. Iya, tapi juga boleh. Oh, tapi juga boleh siap. Fokus. Oh siap, Bapak. Berarti nanti saya titip jawabannya ke Bapak Ketua untuk Bapak mantan Ketua. Gitu. Mas Ketua. Senior kita itu. Oh, ya, siap ya. Jadi untuk alur Jadi untuk alurnya Bapak Ibu, tadi kan kita baru bahas yang nomor 1 ya, untuk yang SINAS. Yang kedua itu sebenarnya ada self assessment yang dilakukan sendiri oleh perusahaan. Kalau memang self assessment-nya nanti tidak bisa dikerjakan sendiri, nanti dokumennya saja diberikan ke tim Surveyor Indonesia untuk dibantu buatkan assessment-nya. Assessment atau penilaian. Iya, masih lagi. Udah muncul lagi. Kita udah sampai di poin nomor 2, self assessment oleh perusahaan. Jadi nanti ini penjelasannya. Perusahaan melakukan self assessment dengan panduan dari lembaga verifikasi independen. Lembaga verifikasi independennya itu adalah kami, Surveyor Indonesia. Gitu. Jadi kalau nanti tidak bisa dilakukan sendiri, nanti akan dibantu oleh teman-teman verifikator dari Surveyor Indonesia. Yang penting dokumen untuk bekal kami mengisi itu Bapak Ibu siapkan. Yang ketiga itu kita melakukan proses verifikasi dari dokumen yang Bapak Ibu submit ke kami, termasuk verifikasi lapangan. Selanjutnya laporan diperiksa oleh tim panel. Jadi nanti setelah Bapak Ibu submit dokumen Bapak Ibu submit dokumen ke kami. Kami melakukan verifikasi. Verifikasi itu ada 3 jenis. Yang pertama verifikasi dokumen yang dikirimkan ke kami. Yang kedua verifikasi lapangan. Kita datang ke pabriknya Bapak Ibu, tempat produksinya Bapak Ibu untuk ngecek dokumen dengan kondisi lapangannya sesuai atau enggak. Dan yang ketiga adalah verifikasi layer 2 atau verifikasi vendor. Verifikasi vendor itu biasanya kalau Bapak Ibu bikin surat suara, bahan bakunya kan kertas sama tinta, kurang lebih kan itu. Nanti kita akan verifikasi kertasnya. Kalau Bapak Ibu kertasnya misalkan, Mbak, kertas saya
punyanya APP sudah ada nilainya. Mbak kata saya belinya di toko, ada mereknya nggak Pak? Ada, cukup difotokan mereknya. Iya. Nanti itu akan dipandu oleh tim verifikator. Nah, setelah diverifikasi sampai verifikasi vendor, nanti ada proses quality control di tim kami, jadi di internal surveyor Indonesia. Selanjutnya kita presentasikan hasil verifikasi itu. Bapak dari perusahaan apa Pak contohnya? Oke, misalkan saya verifikasi produknya Bapak siapa Pak? Bapak Vio dari Percetakan Integral Yogyakarta. Saya panel, saya presentasi ke Kementerian Perindustrian. Bapak Ibu panelis, nggak dari Bapak panelis, saya presentasi produknya Bapak Vio. Bapak Vio ini produksi produk ini. Jadi nanti hasil verifikasinya saya presentasikan. Verifikatornya nanti akan mempresentasikan ke Kementerian Perindustrian. Gitu. Nah, dari hasil nanti presentasi, opsinya ada dua. Pastinya ada dua ya Pak, disetujui atau tidak disetujui. Kalau tidak disetujui, nanti biasanya kita akan berkomunikasi dengan perusahaan. Bapak ini bukan tidak setuju, belum disetujui. Karena mungkin yang pertama ada dokumennya yang kurang, atau ada pertanyaan tambahan yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian yang dirasa kurang jelas dari dokumen yang disampaikan. Atau yang kedua, itu langsung di ACC sama Kementerian Perindustrian. Oke Mbak Oya, ini udah clear, udah bisa rilis ya. Kalau sudah bisa rilis, nanti sertifikat TKDN-nya bisa diterbitkan. Seperti itu, gambaran proses. Nah, ini gambaran umum aja. Kalau nanti yang dihitung itu TKDN barang itu seperti yang saya sampaikan tadi, material, tenaga kerja, dan alat kerja. Nah, Mbak Oya, saya produksinya bikin kertas surat suara. Nah, surat suara itu materialnya apa aja? Misalkan Pak Vio, ini bikin surat suara itu materialnya apa aja Pak? Nah, saya itu untuk satu lembar surat suara Mbak Oya, saya butuh kertas sekian, saya butuh tinta sekian. Kalau perhitungan itu susah, biasanya kita balik ke logika berpikir. Mbak Oya, biasanya satu roll kertas itu saya dapat sekian, satu kaleng tinta itu saya dapat sekian. Nanti itu akan dibantu oleh verifikator. Jadi kita membicarakan tentang material. Jadi TKDN ini basic perhitungannya adalah menghitung harga pokok produksi, di mana harga pokok produksinya itu spesifik untuk satu satuan produk. Jadi kalau kita ngomongin buku panduan yang dijilid, ya untuk satu buku gitu. Meskipun Bapak memproduksi berlembar-lembar berekspor, itu nanti untuk perhitungan TKDN kita saving untuk per satu satuan produk. Seperti itu. Termasuk di materialnya. Nah, kalau yang kita presentasikan ke Kementerian Perindustrian, bentuknya seperti ini. Saya rasa Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu kenal dengan TKDN, kalau diminta mengerjakan ini yang disebut self assessment Bapak Ibu. Kalau kita Bapak Ibu bikin self assessment sendiri ya, saya rasa kalau saya duduk di kursi Bapak Ibu sebagai orang yang apa sih TKDN, kenapa sih formnya banyak, saya juga akan pusing ngisi ini, gitu. Jadi nanti yang saya kopikan adalah syaratnya. Kalau memang Bapak Ibu berkenan untuk mendaftar di sertifikasi TKDN. Jadi syaratnya aja yang nanti saya kopikan, terus nanti dokumennya boleh disubmit, nanti untuk assessment-nya akan dibantu oleh tim verifikator. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang udah rilis nilai TKDN, samping yang betul. Nah, ini yang sudah rilis di tanggal 26 Mei kemarin. Jadi produk-produknya itu contohnya ini Bapak Ibu. Ada surat suara, ada formulir, ada buku panduan. Buku panduan ini ada bermacam-macam. Ada jilid kawat, jilid lem, terus ada yang covernya varnis non varnis. Oh, nah kalau buku pendidikan ini mereka tambahan. Jadi barang-barang KPU-nya yang di atasnya tadi, bawahnya itu begini.
buku pendidikan ini adalah produk tambahan. Coba buka suara. Jadi kenapa saya sampaikan syarat di atas 25% itu bisa terlewati karena nilai kertasnya juga sudah tinggi ya Bapak Ibu. Jadi contohnya ini surat suara dia persentasenya di 82,9. Jadi sebenarnya syarat untuk dapat fasilitasi gratis nomor 1 nilai PKPN-nya harus di atas 25%. Itu saya rasa bisa. Ini tadi saya jelaskan material, tenaga kerja, dan alat kerja. Lanjutkan. Iya, monggo Pak. Yang persoalan dan tadi Iya. kalau yang bilang kertas itu 80%. Kalau kertas di 70-an sih Pak. Iya. Bagaimana jika kertas tersebut kertas impor? Oke. Misal ukuran paper itu kan impor. Oke. Kemudian ada book paper. Kemudian ada lagi kertas semua. Nah, kalau memang diketahui barang itu full impor, nilai PKDN-nya dinolkan untuk material itu. Jadi kalau memang produknya itu full impor, itu memang langsung nilai materialnya ya Pak. Jadi bukan nilai secara keseluruhan, nilai materialnya aja yang dipakai di material impornya itu aja yang dinolkan. Itu. Jadi memang tingkat komponen dalam negeri itu seperti tadi Pak. Jadi komponen dalam negerinya aja yang kita hitung persentasenya. Itu. Padahal kalau kertas kebanyakan impor semua. Termasuk kertasnya. Nah, beda case kalau mesin. Jadi, kalau mesin yang penting itu punya bapak. Kalau mesinnya punya bapak atau sewa itu masih bisa masuk. Jadi komponen nilainya masih masuk. Kayaknya gitu. Mendekati. Cicilan ya Kak ya. Enggak apa-apa Pak. Iya. Enggak bayar cicilan. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Emang harus kayak gitu ya Pak kadang-kadang. Nah, pokoknya gini Pak, kalau mesin itu beda dengan material. Kalau material itu saklek Pak. Ketika itu impor, komponen dalam negerinya 0. Tapi kalau mesin, asalkan mesin itu kalaupun punyanya Bapak, kita nggak memperhatikan ya Pak dicicil atau enggak. Jadi yang penting atas nama mesinnya itu punya Bapak, itu komponen harga mesinnya atau nanti depresiasi ya Pak kita hitung. Jadi nanti kalau mesin biasanya kita hitung nilai penyusutan kalau Bapak pernah ini. Itu nilainya antara yang lunas sama yang masih nganggur beda ya? Nggak apa-apa Pak, diinputkan harga barangnya aja, harga belinya. Nanti verifikatornya yang akan menghitung depresiasinya. Biasanya kalau memang kepemilikan sendiri atau sewa itu masih masuk ke komponen dalam negeri. Jadi misalkan saya punya pabrik, tapi saya punya satu mesin ini saya nggak punya. Tapi mesin yang disewa itu biasanya mesin pendukung ya Pak. Kalau mesin utama biasanya sih perusahaan-perusahaan pada punya sendiri-sendiri gitu. Karena mungkin dari perhitungan kosnya juga akan lebih murah ketika punya sendiri. Itu masuk ke perhitungan komponen dalam negeri. Termasuk kalau Bapak Ibu, Mbak Oya, saya tempat itu nyewa loh. Gak apa-apa Pak, dokumen sewanya dimasukkan itu akan menjadi nilai tambah untuk PKDN. Asal nyewanya ke orang dalam negeri ya Pak, bukan ke WNA. Itu akan masuk ke komponen dalam negeri. Gitu. Kalau tenaga kerja, kalau sektor percetakan, sejauh ini belum ada yang tenaga kerjanya WNA. Jadi itu akan menjadi nilai tambah yang lumayan. Kecuali untuk industri-industri seperti migas atau chemical atau kimia, biasanya mereka ada tenaga kerja dari luar negeri. Tenaga kerja dari luar negeri itu nanti yang menjadi nilai kurang. Kalau di percetakan, kalau bapak-bapak kan juga staff-staffnya pasti orang dalam negeri ya Pak. Orang-orang sekitar biasanya. Ada lagi mungkin Pak yang ditanyakan? Berarti kalau iya. Buku agenda ataupun buku itu yang bahan bakunya kertas book paper berarti nggak bisa ya, karena book paper itu murni impor. Nah,
Kalau kalau buku kertasnya ya Pak ya, kalau kertasnya itu pasti dinolkan. Tapi selain kertas itu ada komponen lain nggak Pak yang cukup signifikan? Cuma cover ya art karton. Cuma kan yang paling Gede kertasnya ya Pak ya. kan yang isi itu kan buku paper. Iya. Itu kan murni Impor. 100% impor. Iya. Berarti tidak bisa ya. Kalau dari syarat yang minimal 25%, kalau yang ikut ke fasilitas gratis ini tidak bisa diinputkan ke salah satu produk. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang gini Pak, kalau TKDN itu nggak ada ini loh Pak, kalau di SNI mungkin kan ada lolos nggak lolos ya. Jadi sertifikatnya keluar, ada yang sertifikatnya nggak keluar untuk SNI. Kalau untuk TKDN sebenarnya nilai persentasenya berapapun itu bisa kami rilis. Karena nilai chemical yang biasanya cuma 18%, 11%, barang-barang mesin itu yang 10%, itu mereka rilis nilai TKDN. Cuma memang tidak tercover di program yang gratis gitu. Jadi kalau TKDN itu nilainya gitu. Jadi Berarti tidak bayar deh. gitu. Itu bisa kita rilis. Jadi tidak ada, kalau di TKDN nggak ada istilah lulus nggak lulus gitu. Jadi berapa puluh persentasenya itu kita rilis nilainya gitu. Tapi kalau produk kertas-kertas yang kalau yang lokal punya APP ya Pak biasanya dipakai atau Riau? Oh Iya. APS. Iya, HPS paper ya Pak. Kalau untuk biasanya produk-produk surat suara gitu itu kan pakai kertas biasa itu ya Pak. Ya. HPS ya. Tapi kan kalau agenda kan sekarang ada yang terus pakai buku paper. Iya itu susah. Gitu. Kalau setahu saya sejauh ini untuk persyaratan surat suara itu HPS 80 GSM ya Pak ya. Ya spesifikasinya itu yang masih ditetapkan sama AB. Monggo Pak. Saya yang terkait dengan produk itu satu produk dengan satu spesifikasi atau umum. Contohnya apa Pak? Contoh misalnya teman-teman yang terutama yang di KB, kan tiap hari kerjanya Iya. buku, kemudian judulnya beda-beda. Tentunya juga halaman juga berbeda, speknya juga beda. Apakah itu setiap satu judul harus satu sertifikat? Judul ini yang dimaksud itu merek atau apa Pak? Kalau di industri penerbitan itu kan judul Mbak. Oh by judul, Iya. Benar-benar by judul ya Pak. Ya, Jadi kayak misalkan biologi itu kan penerbitan kan by judul, misalnya judulnya panduan apa. Iya. Nah itu kan kalau di pemerintah kan nggak tahu ini diberlakukan tahun depan kayaknya ya. Awal yang ikut proyek di proposal satu April harus ada TKD. Nah itu apakah per judul atau per spek? Karena kalau sekarang belum diberlakukan. Bentuk jawab ya Pak. Jadi kalau sejauh ini kalau dari TKDN, kalau dari kami menerapkan itu by spek ya Pak, by spesifikasi. Karena nanti judulnya apapun spesifikasinya ngunci kan Pak. Tapi kalau buku itu kan ada ukuran. Ukurannya itu kan apa dari ada yang ada yang 15 juga, ada yang 5, ada yang apa. Boleh. Kan ada macam-macam. Biasanya dipakai itu. Apakah itu apa di spek satu spek? Memang misalkan ukuran 1421 dengan spek HPS itu satu spek, terus kemudian BBB lagi ukuran 1421 dengan buku kertas berbeda itu satu spek, atau bisa jadi satu? Menjawab ya Pak. Jadi kalau di sertifikat TKDN itu ada dua opsi Pak penampilan hasil verifikasinya. Yang pertama itu di range. Jadi ini di sini untuk proses verifikasi biasanya kita kunci di bahan baku yang sama. Gitu. Jadi misalkan Bapak produksi buku A gitu ya. Buku A sama buku B, buku A sama buku B ini materialnya sama. Pakai misalkan anggaplah HPS 80 GSM. Tapi yang satu ukurannya itu 20 kali 15 misalkan kecil Mbak. Yang satunya ini agak gede.
itu bisa di speknya dituliskan range. Jadi buku spesifikasinya ukuran sekian sampai dengan sekian, kertas 80 biasanya. Jadi kita kunci, kalau TKDN kunciannya adalah di material yang sama, fungsi yang sama, itu. Jadi kalau judul sejauh ini kami sebagai verifikator di sertifikat TKDN tidak menampilkan judul karena judul kan banyak sekali ya Pak ya. Jadi nanti ke spesifikasi itu sih. Kalau sejauh ini seperti itu, iya Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita jangan mengunci produk gitu. Jadi artinya misalkan buku tulis buku, terus untuk bahan itu di-ring saja, misalkan 60 gram sampai berapa, ukuran jangan disebutkan juga. Kemarin saya sosialisasinya di Solo seperti itu soalnya. Jadi kita dari PPGI menyarankan kita jangan mempersulit produk kita. Jadi produk kita nanti bisa dipakai semua gitu. Tapi dengan spek yang tadi, bahannya itu harus ini itu harus jelas. Ya mungkin itu ya. Tapi gini Pak, ada tapinya lagi. Ada tim lelang, ada yang maunya itu spesifik. Nah, ya itu gini Pak. Itu gimana? Kalau di buku saya belum. Biasanya spesifik karena kita kan dari daftar. Kalau kita dari kami Pak. Kita dari BPJS. Iya. Nah, itu kan biasanya spesifik judulnya apa, berapa, pesannya apa, kapannya, ketebalan berapa, petanya, isinya berapa, terus halaman berapa, kalau tadi namanya apa, sama. Iya modul ya, iya modul. Terus nanti baru perangkat apa, ukuran sampai alas berapa. Oke. Kalau dari saya sih Pak, kalau memang spesifikasinya seperti itu, biasanya sih saya itu nggak ada yang sama persis gitu nggak ya Pak? Ya kan penerbit kan kalau ada kategori yang set publishing itu bisa satu bulan bisa 100 bulan. Ya. Nah itu Pak, kalau dari kami, dari tim verifikator, 15 juta 100 ya. Ngomong berarti jurung loh. Saya bisa Pak, ke perusahaan nanti saya bisa dapat bintangnya 5 kalau saya menjadi perusahaannya Bapak. Makanya saya Bapak. Jadi itu sih Pak, kalau dari kami jawabannya itu. Jadi disesuaikan saja. Jadi di range Pak, gitu. Jadi kalau di kami biasanya di range, terus nanti Bapak bikin list tambahan. Produk yang 100 itu tadi biasanya produk yang 100 detail judul itu dikategorikan biasanya. Jadi judul ini itu pakai sertifikat yang ini, judul ini pakai sertifikat yang ini, gitu. Itu sih Pak. Jadi nggak perlu 100 judul. Iya. Saya sebagai verifikatornya aja udah tidak aja deh yang kerjain, jangan saya. Kayak gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi memang saya kalau misalkan menyampaikan tentang TKDN biasanya kalau ada perusahaan yang bingung, Mbak saya itu ada banyak produksi saya. Ini Pak, Bapak lihat dari penjualannya Pak. Yang paling laku produknya yang mana? Oh yang paling laku ini Mbak. Tapi ini lakunya itu retail. Enggak ke pemerintah, yang lakunya ke pemerintah yang mana Pak? Yang ini. Ya, kalau saran saya diambil yang paling laku dan biasanya paling tinggi sama pemerintah. Karena retail kan nggak perlu TKDN ya Pak ya. Siapapun kan misalkan buku-buku kemarin itu ada verifikasi buku tulis cukup terkenal mereknya. Terus Pak ini di TKDN. Oh enggak itu udah laku tanpa TKDN. Perusahaannya bisa bilang ya. Tapi ujung-ujungnya juga Mbak TKDN aja biar sekali. Jadi itu opsi, saya kembalikan lagi ke perusahaan, kebutuhan tentang TKDN-nya seperti apa, pengurusannya seperti penjelasan yang tadi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang perlu diskusikan, monggo. Iya Bapak. Mbak tadi kan untuk apa namanya KBLI kan yang percetakan tadi. Iya. Nah, kalau penerbit itu bagaimana? Mengurus TKDN-nya melalui Dinas, kemudian apakah KBLI pakai gunakan percetakan juga? Kalau yang tadi sebenarnya kalau yang KBLI-nya belum industri percetakan ya Pak ya, itu nanti catatan buat saya, nanti saya perlu diskusikan dulu
karena memang sejauh ini itu perlunya yang harus legalnya adalah kepalanya industri gitu Pak. Jadi bukan ada ya KBL-nya apa Pak? Untuk penerbitan kan beda. Ya itu sama tadi ya yang disampaikan yang tadi. Jadi itu nanti catatan buat saya, jawabannya nanti saya titipkan melalui Bapak Ketua. Jadi nanti di-share di grup. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutannya. Oh, Ketua IKAMI. Oh, Bapak sama Bapak ya. Oh, iya Pak. Maaf ya Pak. Iya. Soalnya saya di infonya. Jadi saya di infonya cuma apa PPGI ya Pak ya. Iya. Ternyata ada dua, nggak apa-apa. Jadi biar sekalian. Jadi nanti infonya akan tetap sama gitu. Jadi penginfoannya akan tetap kita sampaikan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, kalau masa berlaku sertifikatnya 3 tahun ya Pak ya. Nanti setelah 3 tahun wajib verifikasi ulang nggak Mbak Oya? Nggak wajib. Jadi biasanya ada perusahaan yang Mbak Oya produk A kita nggak lanjutkan lagi sertifikasi TKDN-nya karena mungkin sudah tidak diperlukan lagi persyaratan TKDN untuk produk tersebut atau faktor yang lain, biasanya ganti produk atau yang lain seperti itu. Jadi tapi tetap masa berlakunya di 3 tahun untuk satu sertifikat dari tanggal terbitnya. Jadi dari tanggal yang tertera di sertifikatnya itu nanti berlakunya 3 tahun dari tanggal itu. Nah nanti dapat 2 tampilan Bapak Ibu. Kayak tampilan website tadi yang saya tampilan website ini. Nah ini sama bentuk sertifikat gitu. Jadi tampilan website ini adalah tampilan website secara umum, bisa diakses oleh siapapun, tapi bentuk sertifikatnya yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Gitu. Kalau untuk tampilan website, nah ini contohnya. Nanti ada persentase tapi tampilan yang dari website itu nanti misalkan gini, kalau jadi gitu emang agak susah ya. Terus tampilan yang di website tadi, tampilan yang di website ini itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi kalau memang untuk perusahaan-perusahaan yang sudah sangat menekankan TKDN, biasanya di industri-industri farmasi atau chemical, itu biasanya mereka melihat saingannya ya Bapak Ibu. Saingan saya itu untuk jenis produk yang sama nilainya berapa sih? Mereka bisa lihat di tkdn.kemenkarya.go.id. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur dari perusahaan Bapak Ibu juga. Misalkan, wah suara-suara yang perusahaan A nilainya 60, kenapa nilai saya di 40? Biasanya itu bisa sebagai bahan pertanyaan ke verifikatornya. Mbak, kenapa ya nilai saya kok cenderung lebih rendah daripada perusahaan yang ini? Padahal saya cek di websitenya nilainya itu sekian loh. Gitu. Nanti verifikatornya pasti akan menjelaskan, oh iya Pak, ini ada penjelasannya. Mungkin ini tintanya Bapak full impor, mungkin pesaingnya Bapak tintanya pakai tinta lokal. Lainnya atau apa itu nanti akan mendapat penjelasan. Tapi kami sebagai verifikator tidak bisa melihat hasil verifikasi dari perusahaan lain. Jadi misalkan saya sama Mbak Dinda sama-sama verifikasi. Saya verifikasi perusahaan A, Mbak Dinda verifikasi perusahaan B dengan jenis produk yang sama, surat suara. Kami tidak bisa melihat hasil verifikasi satu dan yang lain. Jadi dokumen yang disubmit dari Bapak itu stoknya akan di verifikatornya saja. Termasuk Kementerian Perindustrian itu tidak akan memiliki copy filenya. Jadi nggak perlu khawatir Mbak, nanti kalau saya ngikut TKDN, pesaing saya jadi tahu dong harga saya berapa, saya pakai material apa.
karena ada SOP di kami seperti itu, dan nanti pasti akan ada NDA ya Pak, SOP dari perusahaan kami biasanya kami sampaikan tentang kerahasiaan dokumen, itu nanti juga akan kami sampaikan seperti itu. Jadi nanti dokumen yang Bapak Ibu submit akan stop di verifikatornya saja. Yang punya dokumen, kopi dokumennya juga hanya verifikatornya saja. Jadi perusahaan dan verifikator. Seperti itu. Di Fakta Integritas kami juga sudah tertera bahwa dokumen itu tidak boleh disebarluaskan selain ke diri kami sendiri sebenarnya. Ke kami sama biasanya nanti sebagai lampiran ke tim QC. Tim QC juga tidak menyimpan sifat dokumen. Biasanya kami tunjukkan saja. Ke Kementerian Perindustrian juga berlaku hal yang sama. Jadi kita hanya presentasikan saja. Seperti itu. Ada yang perlu didiskusikan mungkin? Pertanyaan tambahan? Iya, monggo Pak. Kalau kita minat mengurus iya, kan melalui PT Sosial. Boleh Pak. Nanti kan yang gini. Jadi kan hari ini sudah ada daftar hadir ya Pak. Bapak mengisi daftar hadir. Nah, dari isian daftar hadir tersebut, nanti saya akan bagi ke tim saya. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi masing-masing oleh verifikator seperti saya melalui nomor yang sudah dicatat di depan ya. Nah, di depan tadi kan sudah dicantumkan nomor, nanti Bapak akan dihubungi. Monggo pasti besok Bapak Ibu mohon izin waktunya sebentar. Mungkin besok akan dihubungi oleh tim verifikator seperti saya, gitu. Nah, kalau memang Bapak atau Ibu berkenan, nanti langsung disampaikan saja, Mbak, saya berkenan. Saya kemarin yang ikut ini sosialisasi Jogja, saya berkenan mengurus TKDN, prosesnya seperti apa, nanti Bapak akan dipandu Pak, dipandu oleh ini. Nah, catatan tambahan, karena ini program agak ngebut Pak sebenarnya, dari Kementerian Perindustrian ke kami itu mintanya timeline waktunya cukup cepat ya Pak ya. Jadi nanti mungkin prosesnya akan cepat juga proses verifikasinya. Yang kami harap sih kalau memang Bapak Ibu berkenan nanti di proses pengumpulan dokumennya itu bisa dibantu, jadi kalau lebih cepat lebih baik itu Pak. Nah, kalau dari dokumen sebenarnya saya rasa kalau memang Bapak Ibu melakukan proses produksi sendiri itu nggak susah sih Pak. Biasanya kita minta evidence itu invoice pembelian material. Nah, invoice pembelian material itu contoh saja salah satu pembelian terakhir gitu. Jadi misalkan minggu lalu baru beli kertas, ya udah invoice itu aja yang dilampirkan satu. Beli tinta sama kayak gitu sih Pak. Nah, nanti checklistnya saya share juga ya Pak ya, nanti bisa dibantu di share di grup juga nanti. Karena kami dari Kementerian Perindustrian Pak, dari Kementerian Perindustrian itu ada target rilis sebenarnya untuk barang-barang yang memang difasilitasi untuk barang-barang percetakan ini. Target kami itu dari Kementerian Perindustrian tanggal 12 Juli. Sertifikatnya sudah harus ditandatangani oleh Ibu Kepala Pusat P3DN. Itu Pak. Jadi kalau memang berkenan, pasti nanti prosesnya sebelum tanggal 12 Juli itu kita akan sama-sama lagi ya Pak ya untuk proses verifikasinya kalau memang berkenan. Karena di luar tanggal itu infonya memang sudah tidak di-cover lagi oleh fasilitasi dari Kementerian Perindustrian. Itu hal yang perlu saya sampaikan ini Pak dari Kementerian Perindustrian. Iya Pak. Kalau misalkan seperti semua pada tertarik, iya. Tapi ada beberapa syarat yang mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apakah bisa dinolkan? Kalau kertas tadi bisa dinolkan, apakah syarat yang ada bisa masuk? Katakan tadi KPU-nya nggak masuk nih. Apakah bisa dibantu di situ? Oh oke. Nah kalau dari legal Pak, kalau dari legal sejauh ini kami tidak ada. Yang pertama, kami tidak memiliki kewenangan untuk itu. Jadi yang bisa kami sampaikan adalah mungkin saran-saran sambil kita carikan jalan harus seperti apa. Gitu. Karena kalau ngomongin di produk kan jelas masuk itu. Iya, produksi teman-teman semua produksi. Iya. Kan memang beberapa persyaratan memang nggak sesuai dengan administrasinya. Betul. Dari legalitas ya Pak kita sebutnya, dari segi legalitasnya
Nanti kalau memang ada yang tidak sesuai, itu kalau dari kami, karena kami juga tidak diberi kewenangan atas itu, kami tidak bisa melakukan hal lebih jauh selain kita membantu mencarikan jalan dan menanyakan ke pihak yang berwenang ya Pak ya, yang berwenang atas itu maksudnya tentang legalitas. Kalau tentang SINAS nanti kita akan tanyakan ke SINAS. Kalau yang tentang NIB nanti sama, nanti kita akan bantu tanyakan juga. Nanti mungkin saya ada diskusi tambahan ya Pak dengan Bapak nanti sebagai sama mungkin nanti gimana prosesnya harus menghubungi siapa nanti coba saya infokan itu sih Pak. Tapi kalau dari proses verifikasi selain legalitas ya Pak ya, harusnya kalau perusahaan memang berproduksi itu bisa lebih bisa cepat gitu Pak. Gitu. Jadi kami juga dikasih timeline yang cukup padat oleh Kementerian Perindustrian untuk menyelesaikan proyek ini. Jadi nanti biasanya kita minta tolong ke pihak perusahaan untuk mempercepat juga Pak proses. Kalau Bapak KBL ini sudah industri Pak? Atau masih perjalanan juga sama? Yang lama industri. Oh, yang lama industri. Jasa. Oh, jasa lagi. Nanti yang itu, jadi ada note besar saya adalah tentang perizinannya Bapak Ibu tentang kepala KBL-nya. Nanti itu saya perlu diskusikan lagi. Gitu. Nanti harus seperti apa? Karena besok itu tanggal 14, jadi besok Bapak Ibu izin mungkin ada tim saya yang akan menghubungi Bapak Ibu satu persatu, atau besok secara berurutan ya Bapak Ibu itu. Nanti untuk checklistnya saya titipkan via Bapak untuk di-share ke grup aja dari checklist. Nah, kalau checklistnya itu sebenarnya cukup banyak, tapi saya note yang harus dikumpulkan dulu. Gitu. Selain itu nanti on proses bisa disusulkan. Kalau dari tab yang warna hijau, itu yang paling butuh adalah IUI atau NIB berbasis risiko. Tadi yang belum keluar NIB berbasis risikonya, catatan bagi saya. NPWP, 2 dokumen itu. Jadi IUI atau NIB dan NPWP. Terus ada nomor pokok wajib pajak. Nomor 1 dan nomor 12 nanti akan dibantu oleh verifikatornya. Sistemnya self assessment. Jadi assessmentnya nanti akan dibantu. Terus tab bawah nanti yang bahan baku langsung. 12 juga wajib tapi nanti dibantu. Nah dari tab yang bahan baku langsung itu yang penting adalah yang nomor 16 bill of material atau komposisi. Jadi misalkan Bapak buat donat itu perlunya apa aja, saya butuhnya tepung, gula, telur, kayak gitu. Jadi untuk membuat satu misalkan buku atau satu lembar kertas surat suara itu Bapak butuhnya apa aja. Biasanya nanti bentuknya KBL. Nanti saya kopikan juga di sini ada contoh bill of material itu yang bisa. Terus nanti ada invoice pembelian material. Jadi yang penting 2 itu. Jadi butuh materialnya apa aja sebanyak berapa, sama invoice pembeliannya. Invoice pembeliannya nggak perlu semua, terakhir yang terbaru. Seperti itu. Struktur organisasi tidak perlu, jadi nanti gaji tenaga kerja. Kalau memang ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang terakhir sama biaya listrik. Ada yang bahan bakarnya menggunakan selain listrik nggak Pak mesinnya? Nggak ada ya? Sticknya listrik semua. Udah nggak ada ya? Misal kalau percetakan gini biasanya ada batu bara. Kayu bakar. Kalau ada sebenarnya saya pernah verifikasi soalnya dia mesinnya pakai batu bara.
Ada nggak? Nggak ada ya? Gede banget soalnya. Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau gitu cukup listriknya aja. Jadi saya sampaikan sekali lagi titipan timeline dari Kementerian Perindustrian. Jadi kalau besok Bapak Ibu dihubungi, itu nanti 21 Juni adalah dokumen-dokumen yang tadi itu setidaknya sudah dikumpulkan Pak. Jadi tim verifikatornya sudah mulai bisa menentukan perhitungan TKDN-nya. Terus nanti di tanggal 20 sampai 30 Juni Bapak sama Ibu nanti akan diverifikasi tempatnya. Jadi langsung ke pabrik. Terus di tanggal 3 sampai 7 Juli itu kami akan presentasikan ke Kementerian Perindustrian. 10 sampai 12 Juli itu nanti penandatanganan oleh Ibu Kepala Pusat P3DN. P3DN itu peningkatan produk dalam negeri. Pusat peningkatan produk dalam negeri. Itu dari Kementerian Perindustrian. Mbak, mungkin mungkin perlu ditegaskan untuk yang free itu berapa produk dan produknya apa saja, terus yang umum berapa, jadi biar jelas. Kalau dari ketentuannya Pak, sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, setiap perusahaan itu punya kuota 8 produk. 8 produk yang free ya Pak ya, jadi free. Nah kalau untuk pembagian berapa produk yang untuk KPU dan non KPU-nya, sampai sekarang belum ada patokan khusus. Tapi sejauh ini memang komposisinya lebih banyak yang untuk produk KPU-nya daripada non KPU-nya seperti ini. Jadi dari timeline tadi itu yang bisa di-cover oleh Kementerian Perindustrian untuk produk yang difasilitasi. Kalau out of timeline itu karena sistemnya project ya Pak, jadi mungkin nanti akan tidak bisa tercover di fasilitas itu. Kalau dari kemarin Bapak ikut yang di Solo ya Pak? Oh ya. Karena yang di Solo udah lebih dulu, udah ada beberapa yang sudah cetak Pak sertifikatnya. Jadi ada lagi mungkin Bapak Ibu mau nggak Pak? Mbak, misalkan dari penerbitan ada proyek pengadaan di tahun depan yang mewajibkan TKDN. Betul. Bisa nggak dari penerbitan itu kan nanti bukunya dicetak. Iya. Cetaknya kan bukan di penerbitan tapi di percetakan. Nah, TKDN-nya gunakan TKDN yang dipercetakan. Kalau karena kan artinya ada 2 data TKDN kalau penerbitannya gunakan atas satu produk itu. Oh oke. Kembali lagi ke basic TKDN Pak. Jadi TKDN itu yang punya adalah yang melakukan proses produksi. Itu. Jadi misalkan Bapak, misalkan Mbak Dinda ini punya pabrik. Anggaplah yang gampang ini yang ada di depan botol nih Pak, air mineral. Mbak Dinda itu produksi air mineral, tapi nggak ada mereknya. Saya punya merek, saya bisa nempelin merek saya ke Mbak Dinda. Nanti ada dokumen tambahan, jenisnya perjanjian antara saya dengan Mbak Dinda. Perjanjian itu berisi kurang lebihnya saya sebagai pemilik merek memang memproduksi merek tersebut di tempat Mbak Dinda dan tidak memproduksi produk itu di tempat yang lain. Jadi produk itu adalah hasil penilaian pure dari tempat produksinya Mbak Dinda. Artinya menggunakan TKDN yang dipercetakan. Percetakan, iya. Itu sih Pak. Jadi kalau penerbitannya misalkan punya merek atau merek tertentu, mungkin yang perlu didaftarkan ke sertifikat itu bisa dengan tambahan yang seperti itu. Jadi ada MOU jelas. Takutnya Pak kalau tidak ada MOU yang jelas, misalkan saya punya merek tidak ada MOU jelas seperti itu nanti saya bisa misalkan Papio juga produksi air mineral, tapi yang punya TKDN Mbak Dinda aja. Tapi ternyata saya pesannya ke Papio malahan, nggak ke Mbak Dinda, padahal yang nilai TKDN itu lahirnya dari perusahaannya Mbak Dinda. Seperti itu. Jadi namanya tapi tetap atas nama perusahaannya Mbak Dinda, tapi merek saya ada di situ. Ketika saya membutuhkan nilai TKDN, saya bisa pakai nilai TKDN yang itu. Gitu ya Pak ya. Ada lagi, Bapak Ibu? PR besarnya masih di perizinan dan SINAS ya.
untuk proses jawabannya saya titipkan pertanyaan. Kalau untuk yang ke verifikator yang menghubungi besok satu persatu, Bapak Ibu boleh sampaikan berkenan atau tidak berkenannya yang pertama. Terus yang kedua, memang kalau mungkin masih ada kendala, besok di-cloud lagi aja. Jadi hari ini saya sampaikan ke tim saya juga, besok kalau memang dihubungi, tinggal di-mention juga kalau dari sosialisasi kemarin, kita memang masih ada, misalkan terjadi di masalah legalitas yang bukan industri, dan yang sebenarnya kalau ada pertanyaan tambahan. Itu sih Pak, mungkin. Ada lagi? Mungkin yang perlu disebutkan kalau dari saya itu. Baik, terima kasih Mbak Moya dan Mbak Ida. Monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan dikupas tuntas hari ini biar kita bisa sama-sama menyamakan persepsi dan pengetahuan bersama. Silakan jika masih ada pertanyaan. Boleh bertanya? Iya. Terima kasih. Bang, saya mau tanya. Iya, TKDN dengan PDN itu proses ininya berbeda tidak pengurusannya? Nah, kalau PDN itu sejauh ini pendatabesan produk dalam negeri ya Bu. Iya. Kalau TKDN kita itu menghitung tingkat komponen dari PDN-nya. Jadi kalau PDN itu kan produk dalam negeri, kita udah tahu misalkan saya beli kue ini, saya tahu ini PDN. Nah, PDN udah jelas produk dalam negeri dibuatnya misalkan di Jogja. Tapi kalau TKDN kita jauh lebih dari itu. Jadi kita masuk lagi, oh produk yang di Jogja ini sudah jelas PDN, TKDN-nya berapa, tingkat komponen dalam negerinya berapa. Jadi memang pengurusan yang berbeda. Jadi kalau PDN kita hanya mengetahui pabriknya ada, prosesnya ada, oke, itu produk dalam negeri. Kalau TKDN kita ngomongin dari pabrik yang ada ini, dari proses yang ada ini, dari produk yang mereka buat, itu tingkat komponen dalam negerinya berapa. Jadi kalau misalkan gampangannya gini, kita tahu kalau saya belajar matematika, tapi kita perlu tahu juga nilai matematika saya berapa. Gampangannya kayak gitu Bu. Kalau belajar kan kita tahu kalau misalkan kita nilainya kan berarti kita ada proses tambahan untuk mendapat nilai itu seperti apa. Jadi pengurusannya itu. ADN kan ada. Betul. Yang PDN? Kalau yang PDN itu pendataan aja sih. Kalau sejauh ini ya Bu yang saya tahu. Karena ini ada satu proses pengadaan di instansi pemerintah yang mereka juga selain minta TKDN, mereka minta PDN. Bentuknya apa Bu? Disampaikan nggak di lelang itu? Karena kami baru pernah menginformasikan tentang PDN. Oke. Kalau TKDN kan kita tahu ada sertifikat ya. Iya. PDN labelnya untuk kita dapat bahwa kita itu PDN itu apakah pengurusan juga gitu? Oh biasanya gini Bu, kalau kami sebagai verifikator itu proses verifikasinya juga mengelompokkan ya Bu ya. Ada PMDN dan PMA. Nah itu terbuktinya biasanya tertulis di NIB berbasis risiko. Di NIB atau perizinannya biasanya termention dia PMDN atau PMA. Jadi pemodalan dari dalam negeri atau pemodalan asing. Biasanya kalau PDN dicantumkan Bu di situ PDN. Jadi kalau memang 100% sahamnya itu dari dalam negeri, biasanya memang tertera di situ PMDN. Kalau misalkan ada campur tangan asing, biasanya langsung tulis PMA. Gitu. Kalau sejauh ini saya biasanya nggak ada yang pernah diminta PDN ya Bu ya. Baru ini saya malah tahu kalau ada syarat PDN. Biasanya yang diminta itu malah TKDN dan BMP. Jadi BMP itu nanti lebih jauh lagi. Jadi kalau TKDN itu skupnya ke produk, satu produk. Kalau BMP skupnya ke perusahaan. Jadi sertifikatnya bukan spesifik ke produk, tapi spesifik langsung ke perusahaan. Produk apapun BMP-nya akan nempel gitu, buat manfaat perusahaan. Itu penilaian terhadap biasanya CSR seperti itu. Iya boleh. Selama ini untuk KDN, Iya, apakah pernah di verifikator untuk produk digital? Produk digital sudah masuk Bu, sudah ada. Iya, tapi memang peraturan menteri yang digunakan berbeda dengan peraturan menteri yang kita gunakan hari ini. Gitu. Peraturan menteri itu berdasarkan jenis produknya. Jadi kalau kita ambil contoh di sini ada AC. AC itu dihitung TKDN-nya.
Tapi basic perhitungannya kita tidak menggunakan form yang saya tunjukkan tadi, dari form 1 sampai form 9 itu ada beda lagi. Jadi berbeda peraturan menteri, beda cara perhitungan di yang macam-macam. Nah, ini dia. Jadi sejauh ini itu ada 8 pengelompokan, Bu. 8 peraturan menteri yang mengatur bagaimana kami sebagai verifikator itu menghitung tingkat komponen dalam negeri pada suatu produk. Itu ada 8 peraturan ini. Kalau untuk percetakan yang kita bahas hari ini itu ada di peraturan menteri yang nomor 4. Kalau untuk yang digital itu sudah masuk, tapi peraturannya memang belum firm. Sudah mulai masuk. Ibu ada produk digital? Apa contohnya? Buku digital. Oh, siap. Nanti kalau memang ada keperluan pertanyaan tambahan, boleh monggo Bu tentang yang produk digitalnya. Nanti kita bagi, karena sejauh ini memang karena di sini belum muncul juga ya Bu peraturan menteri yang formnya tentang produk digital itu seperti. Kalau sejauh ini sih produk digital yang sudah pernah rilis itu sistem ISO. ISO. TKDN ISO. Iya. Yang pernah saya tahu itu ini Bu, tentang balancing. Oh iya, dia software. Jadi bukan produk digital yang sangat buku digital, tapi lebih ke software sih. Kalau sebetulnya kan kami tidak memproduksi, hanya sebagai penyedia saja. Oke. Nah, itu proses TKDN-nya tahapannya seperti apa? Kan ini berbeda dengan yang ini ya. Oh, jadi bukan tim R&D-nya nggak ada di Ibu, kayak dari kayak ngebangun ininya, pengembangannya kita pengembangnya. Oke. Produknya kami dari misalnya koran, oh, misalnya dengan KR gitu iya, ya. iya. Lalu itu dengan penerbit. Oh, nah, seperti itu. Berarti bukan dari produk Ibu yang Iya. Oh, oke. Hanya mungkin lebih pada kalau menyediakan aplikasinya untuk membaca koran. Aplikasinya apa Bu? Ada nama aplikasinya? Nanti mungkin saya bisa contohkan waktu saya diskusi, kan saya perlu nyontohin ya Bu ya. Nanti coba boleh. Iya. Nanti jadi waktu saya diskusi, saya ada contoh nyatanya gitu Bu. Bisakah kalau memang bisa dengan peraturan menteri yang mana, kalaupun memang tidak bisa karena apa gitu ya Bu, nanti saya coba tanyakan. Karena sejauh ini yang memang maaf sebenarnya yang sejauh ini yang sudah ada TKDN adalah software, full software ya. Jadi dari nol memang dia menyediakan aplikasi. Kalau yang iStore ini storage, jadi tetap planning barang di atas kapal. Contohnya ya Bu ya, yang barangnya tidak nyata, maksudnya bukan tidak nyata ya, maksudnya nggak kayak barang-barang. Nanti mungkin bisa di note ke kami ya Bu ya, untuk kami bantu diskusikan. Ada lagi Bu mungkin pertanyaan? Cukup ya? Jadi sama-sama dengan Ibu Rika. Pertanyaan lagi, sepertinya semakin paham atau semakin pusing Bapak Ibu. Saya melirik formnya kok ini kayaknya form 1 sampai 13 halaman sudah ikut pusing. Ya nanti untuk nomor WA Mbak boleh di-share nanti ya, kita share ke anggota PPGI, tapi bagi lain kita. Monggo, masih ada pertanyaan lagi? Oh iya Mbak, kalau kan tadi dijelaskan selama 3 tahun ya masa berlaku TKDN. Setelah 3 tahun harus gimana lagi?
Setelah 3 tahun itu sebenarnya kalau TKDN itu tidak wajib diperpanjang ya, tidak ada ketentuan wajib diperpanjang. Kalau memang mau diperpanjang boleh. Jadi kita resertifikasi. Kalau TKDN resertifikasi itu prosesnya tidak jauh berbeda dengan verifikasi di awal. Karena datanya kan memang data bergerak ya Bu. Kalau dari harga material, misalkan saya verifikasi di tahun ini, nanti waktu saya perpanjangan di 3 tahun lagi, kan harga material udah pasti beda ya Bu ya. Bapak Ibu gaji karyawan juga 3 tahun lagi pasti ada peningkatan. Terus kalau dari bayar listriknya mungkin harganya berubah. Jadi yang mungkin bisa jadi sama itu hanya dokumen legalitasnya. Kalaupun itu legalitasnya tidak ada perubahan peraturan. Kalau ada perubahan peraturan seperti kemarin dari izin usaha industri ke NIB berbasis risiko, itu perusahaan memang harus update. Jadi kalau dari segi dokumen, verifikasi baru maupun verifikasi ulang, kurang lebihnya akan sama proses. Bayarnya bayar apa? Kan beda. Ya Pak ya. Iya. Yang nakutin itu loh Pak. Sekarang free, nanti 3 tahun lagi bayar. Nah, kalau itu jawabannya. Ganti presiden. Nah itu. Jadi gini Pak, kalau jadi gini Bu, pertanyaan yang tentang perpanjang tadi, kalau wajib atau enggaknya tidak wajib ya Bu ya, tergantung perusahaan mau verifikasi ulang atau enggak. Kalau biaya, kalau hari ini free, bisa jadi 3 tahun lagi nggak ada program gratis, saya juga nggak tahu. Kalaupun ada, ya rezekinya Bapak Ibu berarti gratis 2 kali. Jadi itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya Bu, karena tidak ada kepastian. Jadi kayak hal-hal yang di luar ini. Jadi kami produknya pun bisa jadi belum ada yang disertifikasi. Iya. Oke, berarti sebelum mengikuti TKDN ini semua peserta yang memiliki NIB industri tadi harus masuk aplikasi SINAS tadi ya? Betul. Itu salah satu syarat untuk TKDN. Betul. Padahal baru dengar ya Bapak. Iya. Saya juga baru dengar. Saya 3 bulan Pak, pernah 3 bulan di Jogja tahun 2022 itu proyek dari Kementerian Perindustrian juga sama. Jadi saya 3 bulan jadi anak Jogja mengerjakan verifikasi untuk waktu itu IKM. Jadi IKM yang under Angkasa Pura. Jadi kalau Bapak Ibu di bandara biasanya kan ada pojok-pojok oleh-oleh yang proses produknya. Nah kami waktu itu ada proyek dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan itu. Nah IKM kan malah home industry itu ya Bu ya, dan itu wajib SINAS. Kemarin itu sempat ada terhambatnya di situ karena memang ternyata untuk wilayah mohon maaf sebelumnya ya Bu, untuk wilayah Jogja memang untuk SINAS rasanya kurang di informasikan gitu. Proyeknya kebanyakan di Jakarta. Gitu ya. Tapi saya kalau di ini loh Pak, kayak di Probolinggo, misalkan Probolinggo, Pasuruan, itu mereka udah kangen juga meskipun industrinya kecil. Industri apa Pak? Sama Bu, industri kecil sama aja. Itu kayak bengkel yang kayak misalkan produk pengelasan gitu, justru mereka lebih kangen kayak gitu. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada akses ke orang atau orang IB, saya nitip salam. Berarti ini produksi tiwul juga TKDN ya Bapak Ibu? Ya Pak ya. Kalau untuk TKDN yang kita itu kalau makanan itu untuk makanan kaleng sih Bu. Oh gitu. Kalau tiwul, waduh itu bisa saya klaim 100% Bu. Apa untuk industri tiwul tapi mau lelang. Asal tepungnya bikin sendiri. Ya monggo Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Mungkin nanti masalah form dan checklist tadi dari Mbak Dinda juga sudah share, nanti bisa disampaikan oleh Bapak Roni ke grup IKP, grup PPGI dan juga grup Paguyuban CK. Tepuk tangan dulu semuanya untuk acara hari ini.
Ya, terima kasih untuk PT Surveyor Indonesia yang diwakili oleh Mbak Dinda dan Mbak Oya. Nanti nomor WA beliau akan kita sampaikan ke grup. Juga terima kasih untuk PT GIDIY, IKAPI DIY, Paguyuban Cetak, dan juga terutama juga terima kasih banyak untuk PT Kedaulatan Rakyat. Mungkin acara sore hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup ada pengumuman lain, mungkin Pak Roni, maksudnya kelanjutan dari acara sore hari ini, apakah kita akan jumpa lewat grup saja? Namun harapan saya mungkin acara hari ini bisa lebih menambah keakraban kita ya antara PGI, IKAPI dan juga Paguyuban Cetak. Semoga silaturahmi kita ini semakin dekat dengan adanya acara sore hari ini, sehingga apapun perkembangan informasi yang ada di aturan dengan kaitannya dengan aturan-aturan pemerintah, karena mungkin semakin dinamis ya untuk informasi-informasi saat ini terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah, sehingga kita sama-sama bisa segera mendapatkan informasi tersebut. Monggo Pak Roni masih ada? Ya, sedikit menambahkan aja, kami dari PPGI ya, ini untuk pertama kalinya mungkin kita mengadakan acara bareng ya, dari KAPI juga dari Paguyuban Cetak juga. Tentunya kalau dasarnya kita sebenarnya sama ya, mencetak. Mungkin dari KAPI juga gitu ya, dari KAPI juga dari cetak. Paguyuban Cetak yang dia itu juga berisi orang-orang desa. Jadi artinya nanti kita ke depan ya, kita harapkan bisa kita bersinergi ya, bisa bekerjasama mungkin acara-acara di KAPI, kita juga mungkin bisa dilibatkan atau diundang, mungkin juga di PCC ya. Nah ini PCC juga gitu, PCC anggotanya kan banyak sekali ya, makanya kalau yang anggota PCC, kalau yang ada mesin bisa bergabung dengan PPGI ya. Karena kalau yang PPGI sebenarnya yang resminya, kalau PPGI-nya yang lokalnya ya, tapi malah lebih aktif ya. Ya Pak, ya ini ketuanya Pak Cak Loto gitu ya, ternyata luar biasa ini. Ya, jadi kita harapkan ya, saya sebagai ketua PCGI nanti kita harapkan untuk ke depan kita bisa bersinergi ya, kerjasama mungkin acara-acara lain. Mungkin sekali waktu kita adakan acara bareng juga mungkin biar menambah keakraban kita ya. Dari catering malah ya mungkin itu. Nanti antara KAPI juga antara PGI dan PCC. Mungkin saya kira itu aja untuk pertemuan kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya pada teman-teman ya, dari KAPI, dari PPGI, juga dari PCC yang telah mensupport acara sore ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara sore hari ini mari kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan adat kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Saya dengan Norma Sari Kristianti mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.